Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraha Miriano Learning is Fun. Baiklah teman-teman, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan kita di sini membahas tentang salah satu senyawa atau molekul yang paling banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik pembicaraan kita hari ini adalah tentang air, ya. Air merupakan satu molekul ya atau satu senyawa yang paling banyak berada di permukaan bumi. Nah, hampir 2/3 dari permukaan bumi kita ini diselimuti oleh air. Nah, dan di sini kenapa air perlu kita bahas di sini ya? Karena air itu dia merupakan salah satu pelarut. Nah, tapi bukan berarti tidak ada pelarut lainnya. Nah, oleh karena itu kita coba bandingkan dia dengan pelarut-pelarut lainnya. Ya, kita lihat dari titik beku, titik didih, dan uap panas beberapa pelarut. Nah, di sini kita ada beberapa pelarut. Yang pertama ada air, ada metanol, ada etanol, propanol, butanol, aseton, heksan, benzena, butana, dan kloroforum. Nah, kalau kita lihat titik bekunya, ya, ini di sini yang satu-satunya pelarut yang memiliki titik beku 0 adalah air. Nah, sedangkan yang lainnya ada yang minus, ya, ada yang lebih dari 0 derajat Celcius. Nah, yang kalau paling bawah itu titik beku dari butana yaitu minus 135 derajat Celcius, dan yang paling tinggi adalah titik beku dari benzena yaitu 6 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan titik didihnya, satu-satunya yang memiliki titik didih 100 derajat Celcius adalah air. Ya, sedangkan butana ini memiliki titik didih minus 0,5 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan, ya, uap panasnya ya dalam satuan joule per gram, yang paling tinggi di sini adalah uap panas dari air yaitu 2260 joule per gram. Nah, dan di sini yang paling rendah adalah uap panas dari kloroforum yaitu 247 joule per gram. Nah, kalau kita perhatikan di sini air itu unik dari yang lainnya, dan di sini dia memiliki titik beku 0, titik didih 100, dan uap panasnya 2260. Nah, karena dia berbeda dari yang lainnya, kita lihat di sini air itu seperti apa. Ya. Air itu tersusun atas satu molekul ya yang terdiri dari atom H dan atom O. Nah, sekarang kita lihat lagi molekul itu apa ya? Ya, molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih melalui sebuah ikatan kimia. Nah, seperti kita lihat pada gambar kita ini, ya, molekul air terdiri dari ya satu atom O dan dua atom H. Nah, jadi satu molekul air itu terdiri dari satu atom O dan dua atom H. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan sifat-sifat air itu seperti apa saja. Nah, yang pertama, air merupakan molekul polar, ya. Di mana di sini, ya, sisi oksigen itu bersifat sedikit elektronegatif. Nah, sedangkan sisi hidrogen sedikit elektropositif. Ya. Dan di sini elektronegativitasnya adalah kemampuan satu atom menarik elektron. Nah, dari sini kita lihat atom O menarik elektron dari atom H. Nah, sehingga di sini ada daya tarik di sini. Ada elektron yang tertarik. Nah, ketika suatu molekul tidak memiliki muatan, maka dia bersifat nonpolar. Nah, di sini air memiliki muatan. Nah, makanya dia dikatakan bersifat polar. Sekarang,
kita flashback lagi bahwa tadi titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, yang menyebabkan titik didih air 100 derajat Celcius adalah adanya ikatan hidrogen atau hydrogen bonds ya antara dua molekul air. Kalau kita perhatikan di sini kan ada gambar dua molekul air ya. Nah, di sini ada ikatan lemah ya antara ya atau daya tarik lemah antara atom H dan atom O dari molekul air yang berbeda. Jadi daya tarik yang lemah antara atom H dari satu molekul air dengan atom O dari satu molekul air lainnya. Nah, hal ini menyebabkan molekul air itu cenderung saling menempel antara satu molekul dan dengan molekul lainnya. Sehingga disinilah yang disebut dengan kohesi. Air juga merupakan pelarut ya, dan di sini dia dapat melarutkan garam. Nah, air dapat melarutkan garam dan merupakan molekul hidrofilik ya, karena dia bersifat polar tadi. Nah, karena dia bersifat polar tadi ya, air dapat melarutkan air dapat melarutkan senyawa polar. Nah, makanya dia bisa dikatakan sebagai pelarut polar. Nah, kemudian air dapat melarutkan asam dan basa. Nah, kita kembali lagi, asam itu satu larutan dikatakan asam apabila dia bersifat sebagai donor ion H+, dan dia dikatakan basa apabila dia bersifat sebagai akseptor ion H+. Nah, tingkat asam basa itu dilihat dari pH-nya. Nah, satu larutan dikatakan memiliki sifat basa apabila pH-nya lebih dari 7, dan dikatakan dia bersifat netral apabila pH-nya sama dengan 7, dan apabila pH-nya kecil dari 7 dia bersifat sebagai asam. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas itu tentang senyawa asam dan basa ini pada video tersendiri. Oke, untuk pembahasan kita tentang air kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Apabila kamu mendapat satu ilmu baru hari ini, silakan kamu tekan like dan kamu bagikan video ini dan kamu klik tombol subscribe-nya. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.